Hi, Justin's learners. Welcome back to Justin Translations YouTube channel. I'm excited that I can give you a new video again. We are going to study English. What are we going to study? By the way, we are going to hit idioms. It is a part of the upcoming level of English vocabulary study. So, what are idioms? I'm going to show you what are they. So, let's get started. Yap, ini dia idiom. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu idiom? Jadi, idiom itu adalah istilah kata. Istilah kata. Jadi ada penggunaan kata yang mewakili makna yang lain. Kita juga punya idiom dalam setiap bahasa. Dalam bahasa Indonesia contohnya di sini angkat kaki. Angkat kaki bukan berarti kita mengangkat kaki secara literal. Tetapi kita mengangkat kaki artinya kita keluar dari rumah. Atau kita artikan minggat seperti itu. Diusir gitu. So, itu adalah contoh dari idiom bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar idiom dalam bahasa Inggris. Kita akan kasih 20 common and useful idioms for you. Yang pertama, di sini kita punya kata shots. Dalam frase give it one best shots. Artinya, mencoba sekuat tenaga melakukan sebisa mungkin. Jadi, kasih tembakan terbaik lo, gitu. Contohnya, before I called the electrician, I gave my best shots to repair my TV. Sebelum aku memanggil montir listrik, aku sudah mencoba sebisa mungkin memperbaiki TV-ku. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah shoulder. Stand shoulders to shoulders. Oke, jadi bertahan bahu-membahu, gotong royong gitu. Contohnya, Indonesians should stand shoulders to fight against drugs. Warga Indonesia harus bahu-membahu memberantas narkoba. Nah, ini lebih enak. Shoulders to shoulders, hampir sama seperti bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada kata show up. Show itu artinya muncul, up itu artinya naik. Jadi muncul keluar, naik gitu. Nampak, timbul, atau datang. Contohnya, we waited for him till midnight, but he didn't show up. Kita menunggu sampai tengah malam, namun ia tidak juga datang. Kemudian selanjutnya ada kata sick. Kita punya kata be sick and tired, sakit dan capek gitu. Benci atau tidak tahan. Can't stand anymore. Kita bisa juga artikan sick of, muak. Kayak gitu. For instance, Marisa and friends are sick and tired of doing nothing. They prefer doing something progressive to daydreaming every weekend. Marisa dan teman-teman benci menganggur. Mereka lebih suka melakukan hal yang progresif daripada hanya melamun setiap akhir pekan. Kemudian selanjutnya di sini ada kata sleep on something. Berpikir sebelum memberikan keputusan. Contohnya, your opinion seems the best solution for our matter, but I will sleep on it before the last decision. Pendapatmu seperti menjadi solusi terbaik untuk masalah kita. Tapi, aku akan memikirkan dahulu sebelum kesepakatan terakhir. Kemudian selanjutnya di sini ada kata smell like rose. Bau seperti mawar, polos. Gitu. Rose itu artinya mawar. Mawar itu merepresentasikan atau mewakili kepolosan. Like innocent. Contohnya, your little brother will not understand what we are talking about. Policy, criminal, as well as government. He smells like rose. Adikmu tidak akan mengerti apa yang kita tengah bicarakan. Politik, kriminalitas, dan pemerintah. Dia masih polos. Kayak gitu. Contoh yang lain, smoke and mirrors. Jadi, tipuan, ya, trik. Dari kata smoke, asap, dan juga kaca. Biasanya dalam praktek sulap, ya, kita sering menemukan dua hal ini. Contohnya, you are like such a magician, so you show us the common smoke and the mirrors. Kamu itu seperti pesulap, kamu menunjukkan pada kita tipuan awam. Kemudian selanjutnya ada kata song and dance. Song, lagu, dance, tarian. Artinya di sini kebiasaan rutin atau mengulangi kebiasaan. Repeat the routine. Contohnya, when I asked him to pay back my money, he gave me the usual song and dance that he had no money. Ketika aku memintanya mengembalikan uangku, dia selalu mengulangi kebiasaannya tentang tidak punya uang. Kemudian selanjutnya di sini ada kata sour grapes. Artinya, ya, anggur yang masam. Ini kita bisa artikan iri, jealous. Contohnya, Mariama gets sour grapes because Sinta is able to recite Holy Quran harmonically. Mariama iri karena Sinta bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian selanjutnya spark atau percikan. A bright spark artinya percikan yang terang atau orang yang pandai, ya kan? Pelita gitu. Contohnya, we could do with a bright spark here to bring new ideas. Kita bisa bekerja sama dengan orang-orang pandai untuk menemukan ide baru di sini.
Kemudian selanjutnya kita punya istilah not be on a speaking term. Tidak dalam istilah bicara, menolak untuk saling berbicara karena bermusuhan. Contohnya, they haven't been on speaking terms for many years, although neither can remember what they first quarreled about. Mereka tidak mau saling berbicara selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada satupun di antara mereka yang ingat hal apa yang mereka perselisihkan. Kemudian selanjutnya splash, cipratan. Make a splash, membuat cipratan atau meraih kesuksesan di sini. Okay. So, here, get a success, achieve the success. Rosa was satisfied that her single titled Ayat Ayat Cinta made a splash either domestically or abroad. Rosa puas atas lagunya yang berjudul Ayat Ayat Cinta meraih kesuksesan baik domestik maupun luar negeri. Kemudian selanjutnya square with, cocok dengan. Oke, fit, shape itu ya square kan kotak gitu kan, kubus, cocok gitu. My opinion obviously squared with yours. Pendapatku sama denganmu. Kemudian selanjutnya di sini ada kata stay up. Stay up, up itu terus menerus. Stay tinggal, oke bertahan. Artinya di sini begadang. Stay up all night. Contohnya, mother doesn't allow Budi to stay up because he often gets up late. Ibu tidak mengizinkan Budi begadang karena dia sering bangun terlambat. Lalu kemudian selanjutnya di sini steer clear of. Menjauhi karena berbahaya. Oke, steer clear of. You were supposed to steer clear of the strangers. Kamu lebih baik menjauhi orang yang tidak dikenal. Kemudian selanjutnya di sini ada kata sting, raise a stink, protest. Ya, sting itu kan seperti tusukan, ya kan? Jarum gitu. Don't try using your sister's clothes without any permission. She will raise a stink to you for that. Jangan mencoba menggunakan baju saudaramu tanpa izin. Dia akan memprotesmu perihal hal tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada kata stock, ya, is a laughing stock. Bahan tertawaan, iya kan? Bahan tertawaan itu ya sama seperti bahasa Indonesia ya. Parjan is the most patient guy at the office. He keeps smiling although he is laughing stock of his friends. Parjan adalah orang yang paling sabar di kantor. Dia terus senyum meskipun dia menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata right up one street. Right up one street artinya cocok, fit. This book is right up your street. You need it, don't you? Buku ini cocok untuk kamu. Kamu membutuhkannya kan? Kayak gitu. Kemudian selanjutnya be stressed out. Nah, stressed out ini merupakan salah satu istilah yang paling banget sering digunakan. Di sini stressed out artinya panik or panic. Kalau ketakutan, freak out, gitu. Contohnya, Indonesian is not supposed to be stressed out facing the recent radicalism issue. The most important thing is empowering our understanding of nation. Rakyat Indonesia tidak sepantasnya terlalu panik menghadapi berita radikalisme akhir-akhir ini. Hal yang paling penting adalah menguatkan pengertian kita tentang kehidupan berbangsa. Kemudian selanjutnya di sini tall story atau cerita yang tinggi, orang yang tidak bisa dipercaya. Dia kalau ngomong tinggi banget gitu. Atau terlalu muluk-muluk. Contohnya, Sulihatin was such a tall story. Her statement were quite different from the fact. Sulihatin adalah orang yang tidak, dipercaya, kata-katanya berbeda dengan kenyataannya. Itu adalah 20 idiom yang bisa Jusin kasih untuk video kali ini. Apabila kalian ingin tahu lebih banyak tentang idiom, silakan aja klik playlist kita di YouTube kita, atau kalian bisa juga visit website kita untuk pembelajaran materi yang lain juga. So thank you so much guys for your participations and watching this video till the end. Thank you so much and bye then everyone. Dadah. See you international and sociable people. Bye then. Dah.